Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah yang disusun oleh Eka Witri Apriliana, NIM 2014-251, Fatih Reja, NIM 2014-257, Siti Indah Jubeda, NIM 2014-267. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kawitri Abliana dengan NIM 2014-251 akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang laporan keuangan perbankan syariah. Laporan keuangan perbankan syariah suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, dan dapat dibandingkan. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan suatu informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank. Karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Walaupun demikian, dapat beberapa hal bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan. Dan selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah dibagi menjadi 5, yaitu pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Kedua, menilai prospek arus kas. Ketiga, informasi atas sumber daya ekonomi. Keempat, kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Kelima, memenuhi fungsi sosial. Selanjutnya, ada kategori utama para pemakai laporan keuangan eksternal bagi bank-bank Islam yang kebutuhan informasinya dibahas di dalam laporan ini meliputi: pertama, ada modal pemilik. Kedua, ada pemilik rekening investasi. Ketiga, ada deposan lainnya. Keempat, ada pemilik rekening dan tabungan. Kelima, ada orang lain yang melakukan transaksi bisnis dengan bank Islam yang bukan pemilik atau pemilik rekening. Dan selanjutnya ada lembaga zakat. Dan yang terakhir ada lembaga pengatur. Selanjutnya ada kebutuhan informasi dari para pemakai laporan keuangan meningkatkan dan berubah dengan meningkatnya kategori para pemakai. Misalnya investor termasuk modal pemilik dan para pemilik rekening investasi. Kreditor termasuk deposan jangka pendek, deposan penabung debtros, para pegawai bank Islam, lembaga-lembaga keuangan dan perbankan lain, dan mereka yang berurusan dengan bank-bank Islam dalam hal lainnya. Selanjutnya ada laporan keuangan yang dimaksud untuk menyediakan kebutuhan informasi bersama dari para pemakai eksternal telah dibagi menjadi kategori sebagai berikut. Yang pertama ada laporan-laporan yang sekarang dihasilkan oleh akuntansi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dan catatan-catatan terhadap laporan keuangan tersebut. Yang kedua ada laporan-laporan yang bisa dihasilkan oleh akuntansi keuangan atau sistem informasi lainnya dari bank-bank Islam dalam bentuk laporan keuangan lainnya yang sekarang tidak dihasilkan. Dan selanjutnya ada contoh-contoh dari jenis laporan keuangan lain bagi bank-bank Islam meliputi: pertama, laporan keuangan analisis mengenai sumber-sumber zakat dan penggunaannya. Kedua, laporan keuangan analisis mengenai pendapatan atau pengeluaran yang dilarang oleh syariah. Yang ketiga ada laporan mengenai dipenuhinya tanggung jawab sosial dari bank Islam. Keempat adalah laporan mengenai pengembangan sumber daya manusia bank Islam. Selanjutnya, materi terakhir yang akan saya sampaikan mengenai siklus akuntansi perbankan. Siklus akuntansi perbankan syariah dibagi menjadi 8, diantaranya yaitu bukti transaksi yang pertama, yang kedua jurnal, yang ketiga buku besar, keempat percobaan atau saldo, kelima jurnal penyelesaian dan jurnal penutup, keenam jurnal penutup, ketujuh neraca lanjut, ke-8 laporan keuangan. Terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fatih Reja.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai laporan keuangan perbankan syariah. Yang pertama itu ada laba rugi, posisi keuangan, dana zakat, laporan investasi terikat, laporan perubahan ekuitas, catatan laporan keuangan, dana kebajikan, serta laporan sumber dana kebajikan. Selanjutnya yaitu laporan keuangan bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya berorientasi dengan prinsip konvensional, yaitu menerapkan sistem bunga. Karakteristik usaha perbankan di Indonesia ini menurut PSAK nomor 31, yang pertama, bank sebagai lembaga perantara atau financial intermediary, yaitu antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Kemudian yang kedua, bank sangat mengandalkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga tingkat kesehatannya harus selalu dipelihara. Yang ketiga, pengelola bank dalam melakukan usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar, serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penerimaannya. Kemudian yang keempat, bank sebagai penunjang pembangunan ekonomi. Laporan keuangan bank konvensional. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, arus kas. Yang ketiga, laba rugi. Yang keempat, catatan laporan keuangan. Dan yang kelima, perubahan modal. Laporan keuangan bank yang terdiri dari neraca. Neraca adalah salah satu elemen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Komponen dari neraca ini terdiri dari aktiva, yang pertama kas, kemudian giro pada BI, giro pada bank lain, efek yang dibeli dengan janji jual kembali, tagihan derivatif, kredit, tagihan akseptasi penyertaan saham, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Adapun dari kewajiban itu sendiri, yang pertama kewajiban segera, yang kedua simpanan, ketiga simpanan dari bank lain, yang selanjutnya yaitu kewajiban derivatif, yang kelima efek yang dijual dengan janji beli kembali, kewajiban akseptasi surat berharga yang diterbitkan, pinjaman diterima, kemudian estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, kewajiban lain-lain, pinjaman subordinasi. Kemudian ekuitas sendiri yaitu yang pertama modal di store, tambahan modal store, serta saldo laba rugi. B. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang menggambarkan posisi hasil usaha suatu perusahaan dalam jangka waktu periode tertentu. Laporan laba rugi menyajikan secara terperinci unsur pendapatan dan beban serta membedakan antara unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional. Elemen-elemen laporan laba rugi sesuai dengan PSAK nomor 31. 1. Pendapatan bunga. 2. Beban bunga. 3. Pendapatan komisi. 4. Beban provisi dan komisi. 5. Keuntungan atau kerugian penjualan efek. 6. Keuntungan atau kerugian investasi efek. 7. Keuntungan atau kerugian transaksi falas. 8. Pendapatan dividen. 9. Pendapatan operasional lainnya. 10. Beban pengisian, kerugian, kredit, dan aktiva produktif lainnya. 11. Beban administrasi umum. 12. Beban operasional lainnya. C. Laporan perubahan modal pemilik atau laporan laba ditahan merupakan laporan yang menyajikan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK nomor 1 penyajian laporan keuangan. D. Laporan arus kas. Laporan arus kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan penjelasan tentang alasan perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber penerimaan kas dan untuk apa penggunaannya. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK nomor 2 laporan kas dan harus disusun berdasarkan kas selama periode tertentu.
Laporan atas catatan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan sistematis setiap pos dalam neraca. Laporan laba rugi dan laporan arus kas yang perlu penjelasan harus didukung dengan informasi yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan bank harus mengungkapkan 1. Analisis jatuh tempo aktiva dan kewajiban. 2. Komitmen, kontingensi, dan unsur-unsur di luar neraca. 3. Konsentrasi aktiva, kewajiban, dan pos-pos di luar neraca. 4. Perkreditan. 5. Aktiva yang dijaminkan. 6. Instrumen derivatif. Mungkin cukup itu penjelasan dari kelompok 2 tentang laporan keuangan bank konvensional dan laporan keuangan bank syariah. Cukup itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.